Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas anugerah yang masih dilimpahkan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada para sahabat beliau dan juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat. Ya. Kita lanjutkan bacaan sirah nabawiyah kita dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya. Setelah beberapa tragedi pasca perang Uhud, kita sampai di salah satu peristiwa yang sangat penting, ya, juga di mana peristiwa ini menyebabkan turunnya satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hasyr. Ya. Ghazwatu Bani An-Nadhir, ya. Perang melawan Bani An-Nadhir, ya, suku An-Nadhir dari salah satu suku besar dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Ya. Kita baca dulu kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qad aslafna anna al-yahuda kanu yataharraquna 'ala al-islami wal muslimin. Illa annahum lam yakunu ashaba harbin wa darbin, bal kanu ashaba dassin wa mu'amaratin. Fakanu yujahiruna bil hiqdi wal adawati wa yakhtaruna anwa'an minal hiyal liiqa'il idha'i bil muslimina duna an yaqumu lil qital ma'a ma kana bainahum wa bainal muslimina min uhudin wa mawathiqa. Wa annahum ba'da waq'ati Bani Qainuqa wa qatli Ka'b bin al-Ashraf khafu ala anfusihim fastakanu waltazamu al-hudu'a was-sukuta. Walakinnahum ba'da waq'ati Uhudin tajarra'u fakashafu bil adawati wal ghadar wa akhadhu yattasiluna bil munafiqina wa bil musyrikina min ahli Makkah sirran wa ya'maluna li salihihim diddal muslimin. Wa sabara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta izdadu jur'atan wa jasaratan ba'da waq'ati Raji' wa bi'ri Ma'unah hatta qamu bi mu'amaratin tahduful qada'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bayanu dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim fi nafarin min ashabihi wa kallamahum an yu'inuhu fi diyatil kulabiyyin atau al-kilabiyyin alladzina qatalahuma Amr bin Umayyah ad-Damri wa kana dzalika yajibu alaihim hasba bunudil mu'ahadah faqalu naf'alu ya Abal Qasim ijlis hahuna hatta naqdiya hajatak. Fajalasa ila jambi jidarin min buyutihim yantadiruna wafa'ahum bima wa'adu. Wa jalasa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Ali
wa ta'ifatu min ashabihi. Wa khala al-yahudu ba'dhum ila ba'd wa sawwala lahum asy-syaitanu asy-syaqa alladhi kutiba alaihi. Fata'amaru biqatlihi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ayyukum ya'khudhu hadhihi ruha wa yas'adu fayulqiha ala ra'sihi yashudduhu biha atau yashuddakhahu biha. Faqala ashqahum Amr bin Jihash ana. Faqala lahum Salam ibn Mushkim ibn Mishkam la taf'alu fa wallahi la yukhbaranna bima hamamtum bihi wa innahu la naqdul ahdi alladhi bainana wa bainahu lakinnahum azamu ala tanfidhi khuttatihim wa nazala Jibrilu min indi rabbil alamin ala rasulih sallallahu alaihi wasallam yu'limuhu bima hammu bihi. Fanahadha musri'an wa tawajjaha ila al-Madinah wa lahiqahu ashabuhu faqalu nahatta wa lam nash'ur bika fa akhbarhum bima hammat bihi yahud. Ya. Sampai situ dulu kita baca. Artinya telah kita kemukakan di bab sebelumnya ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka itu menyimpan dendam kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Akan tapi mereka tidak berani tidak berani perang terbuka. Ya. Lam yakunu ashab harbin wa darbi. Ya. Mereka bukanlah orang yang berani berperang dan berani membuat pertengkaran secara terbuka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kanu ashaba dassin wa mu'amar. Tapi mereka mewujudkan permusuhan dan dendamnya itu dalam bentuk yang lain. Itu dengan das dan mu'amar. Membuat konspirasi dan membuat makar. Ya. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi mereka punya andil di situ. Fakanu yujahiruna bil haqqi wal adawah wa yakhtaruna anwa'an minal hiyal. Mereka menunjukkan kebencian dan permusuhan mereka, akan tapi mereka menunjukkannya dengan memilih jalan al-hiyal. Al-hiyal itu artinya tipu daya. Mereka melakukan tipu daya atau makar. Atau bahasa kita yang lain konspirasi. Melakukan konspirasi terhadap kaum muslimin. Untuk apa? Li'iqa'il idza bil muslimin duna an yaqumu lil qital. Untuk mengganggu dan meneror bahasa kita sekarang. Ya. Meneror kaum muslimin tapi tidak dengan cara perang. Ya. Karena apa? Ma'ama kana bainahum wa bainal muslimina min uhudin wa mawathiq. Ya. Karena mereka masih terikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin dalam perjanjian Madinah itu, dalam piagam Madinah yang mereka sudah tanda tangani ya 2 tahun yang lalu. Karena ini terjadi pada bulan kedua Hijriah, pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah seperti yang kita sudah sebutkan dalam perjanjian Madinah. Ya, jadi mereka masih merasa terikat dengan perjanjian tersebut. Jadi mereka tidak berani membuat perang terbuka ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani menyerang secara langsung. Ya. Tapi mereka tidak berarti mereka tidak melakukan berbagai macam gangguan. Ya. Tapi mereka mengganggu kaum muslimin dengan tangan orang lain. Ya. Wa annahum ba'da waq'ati Bani Qainuqa, apalagi setelah perang Bani Qainuqa. Ya. Perang Bani Qainuqa terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, ini Bani Nadir terjadi pada tahun keempat, ya, tahun keempat Hijriah. Ya, Bani Qainuqa terjadi setelah perang
perang Badar itu, ya, di mana di situ tewas pemimpin mereka itu Ka'ab al-Ashraf, Ka'ab bin al-Ashraf, ya, ditewaskan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah kejadian itu orang Yahudi berhati-hati sekali, ya, tidak berani menabuh genderang perang bersama Nabi, tidak berani dia. Ya. Tapi mereka melakukan hal yang lain. Khafu ala anfusim. Kenapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka khafu ala anfusim. Mereka takut keselamatan diri mereka. Fastakanu waltazamul hudu wassukun. Ya. Maka mereka pun setelah kejadian Bani Qainuqa itu membuat mereka sadar bahwa memerangi kaum muslimin secara terbuka itu harus berhitung sekian kali, berhitung ribuan kali. Ya. Karena ternyata kaum muslimin juga walaupun jumlahnya sedikit, tapi ya, bukan seperti pasukan yang baru-baru dibentuk. Tapi ketika ada orang menyerang, mereka seperti pasukan yang sudah lama dibentuk, sudah terlatih dan lain sebagainya. Ya. Fastakanu waltazamul hudu wassukun. Ya. Maka mereka pun hidup dengan hidup dengan berdampingan, ya, dengan kaum muslimin dalam keadaan hudu, ya, hudu itu artinya tenang, wassukun, dan mereka diam. Ya. Tidak berani terbuka. Akan tetapi, ya, setelah peristiwa perang Uhud, mereka mulai tajarra'u. Ya. Tajarra'u itu mulai berani. Apalagi setelah terjadinya perang Ar-Raji, setelah terjadi peristiwa Ar-Raji dan Bi'r Ma'unah. Itu membuat mereka tambah sok. Ya, bahasa kita tambah sok, jago. Ya. Maka mereka pun menunjukkan dengan jelas-jelas mereka punya permusuhan dan kebencian. Ya. Dan ghadar. Ya. Ghadar itu adalah tipu dayanya. Maka mereka mulai membangun hubungan dengan orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin dari penduduk kota Mekah. Ya, jadi mereka mulai melakukan gerakan-gerakan rahasia, ya, gerakan di bawah tanah, menggalang persatuan, menggalang kekuatan dengan orang-orang munafikin, muridnya atau pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan mereka juga membangun perjanjian dengan orang-orang musyrikin Makkah, ya. Wa ya'maluna li salihihim diddal muslimin. Ya. Jadi kalau ada orang musyrikin yang mau menyerang kaum muslimin, mereka bantu. Tetapi bantunya tidak terang-terangan. Ya. Mereka memberikan support bahasa kita sekarang, memberikan dukungan. Ya. Entah dukungannya berupa informasi atau apa saja yang mereka bisa gunakan, mereka gunakan. Sampai setelah terjadi peristiwa atau tragedi Ar-Raji' dan Bi'r Ma'unah, mereka pun mulai melakukan mu'amarah, ya, konspirasi yang lebih terang, ya, yang tujuan mereka adalah untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi ketika setelah Bi'r Ma'unah, ya, setelah peristiwa Bi'r Ma'unah, di mana dalam peristiwa Bi'r Ma'unah itu ada satu orang kaum muslimin yang lolos dari pembunuhan, yaitu Amr bin Umayyah ad-Damri itu, yang kita sudah sebutkan pekan lalu bahwa dia membunuh beberapa orang dari yang dia sangka orang itu adalah orang yang ikut mengepung rombongan para ulama kaum muslimin yang diutus ke Najd itu. Ya. Ternyata 2 orang itu dari Bani Kilab.
yang mereka tidak terlibat dalam tragedi tersebut, ya, bahkan mereka punya perjanjian dengan Nabi. Ya, tapi karena dia tidak tahu, ya, karena peristiwanya, jarak waktunya dengan tragedi itu sangat dekat. Jadi dengan prasangkaan yang prediksi yang lebih besar, apalagi mereka cuma berdua, ya, tidak ada siapa-siapa. Jadi Amr ibn Umayyah Ad-Dhamri curiga dua orang ini orang yang berasal dari orang-orang yang tadi mengepung kaum muslimin. Maka ketika mereka tidur, dia selesaikan. Nah, apa yang dilakukan Amr ibn Umayyah ini kemudian oleh Rasulullah SAW, ya, diputuskan bahwa perbuatannya itu salah. Perbuatannya Amr ibn Umayyah itu salah. Maka balasannya hukumannya apa? Hukumannya harus bayar fidyah, harus bayar diat, ya, harus bayar diat. Ya. Dan diatnya karena Amr ibn Umayyah ini di antara orang yang diutus oleh Nabi dalam peristiwa Bi'r Ma'unah itu, ya, maka Nabi merasa bertanggung jawab untuk membayar diatnya. Ya. Kalau bahasa kita sekarang, Amr ibn Umayyah dan teman-temannya itu kan mendapatkan tugas negara, ya, ketika itu. Tugas negara karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka ketika mereka melakukan kesalahan, negara juga bertanggung jawab. Ya. Negara bertanggung jawab. Atau pemimpin yang tertinggi bertanggung jawab. Karena itu peristiwanya terjadi dengan sangat dekat dengan peristiwa tragedi Bi'r Ma'unah. Maka Nabi SAW ketika mau membayar diat daripada Amr ibn Umayyah ini, ya, beliau pergi ke Bani An-Nadir. Ya, untuk apa? Ya, untuk menagih, istilahnya menagih bagian dari perjanjian yang ada dalam Piagam Madinah itu. Maka beliau pun pergi ke Bani Nadir bersama beberapa orang sahabat. Dan sampai di sana Rasulullah SAW membicarakan peristiwa tersebut. Wa kallamahum an yu'inuhu fi diyatil kilabiyaini. Ya. Alladzina qatalahuma Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Ya. Rasulullah SAW berdiskusi dengan mereka untuk menyelesaikan diatnya dua orang dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Wa kana dzalika yajibu alaihim hasba bunudil mu'ahadah. Karena itu juga adalah kewajiban mereka sesuai dengan poin-poin dari perjanjian dalam Piagam Madinah itu. Ya, karena dalam Piagam Madinah itu mereka berjanji untuk saling mendukung. Ya. Jadi kalau kaum muslimin, ya, mendapatkan sesuatu yang suatu hal tanggung jawab, mereka juga ikut bertanggung jawab. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau orang-orang Yahudi mendapatkan serangan, kaum muslimin juga harus ikut menolong dan membantu, memberikan support. Ya. Nah, itu bagian dari poin-poin penting dalam Piagam Madinah. Maka ketika ada peristiwa tersebut, Nabi SAW menagih janji mereka itu. Ya. Karena sudah menjadi kesepakatan. Maka mereka pun mengatakan, naf'al ya Abul Qasim. Ya. Oke, kita ikut membantu, wahai Abul Qasim. Ya, Abul Qasim, mereka tidak menyebut Rasulullah. Ya. Mereka memanggil beliau dengan Abul Qasim, ya, kunyah beliau. Ya. Dan mereka mengatakan, ijlis hahuna hatta naqdiya hajatan. Ya. Dimana dipersilakan duduk. Nabi dipersilakan duduk sampai kami bermusyawarah, kata mereka, kami bermusyawarah berapa kita mau bantu itu diat dan lain sebagainya. Ya. Maka Nabi pun duduk di dekat sebuah tembok dari rumah mereka.
Nabi dan para sahabatnya menunggu hasil musyawarah mereka antar orang Yahudi. Ya. Dan beliau duduk di situ bersama Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu taala anhum wa ta'ifatu min ashabi, dan juga beberapa orang sahabat yang lain, sekelompok sahabat yang lain. Kemudian orang-orang Yahudi ini meninggalkan Rasulullah SAW dan mereka berdiskusi di antara mereka. Ya. Tetapi ketika berdiskusi itu muncul pikiran jelek. Ya, muncul pikiran jelek mereka. Dan pikiran jelek itu diperindah oleh syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ya. Maka mereka mengatakan, ya, ini kesempatan untuk kita menghabisi ini orang, menghabisi Nabi Muhammad maksudnya. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Fata'amaru biqatlihi wa qalu. Yang seharusnya mereka berdiskusi tentang diat itu, tapi karena mereka punya pikiran buruk, tidak jadi mereka berdiskusi tentang diat. Yang mereka diskusikan adalah bagaimana caranya kita bunuh Nabi Muhammad. Ya. Maka mereka dapat apa? Ide dari setan. Ya. Idenya mereka mengatakan, siapa yang berani, ya, melemparkan batu ini, membawa batu ini ke atas tempat Nabi duduk, kemudian lemparkan ke bawah saja. Kalau dia kena kepalanya pasti selesai. Ya. Maka berkata orang yang paling cilaka dari orang Yahudi, Amr ibn Jahash. Ya. Dia mengatakan saya. Maka dia pergi, setelah mereka sepakat, yang lain pergi ke tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ya. Tapi yang Amr bin Jahsin sudah naik dia ke atas tembok itu. Dia bawa batu. Ya. Maka niatnya ketika dia sampai di atas, langsung lepas saja itu batu itu. Kalau kena kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru sudah selesai. Nah, itu perhitungan mereka. Ya. Tapi ada satu orang yang mengingatkan mereka, namanya Salam ibn Mishkam. Dia bilang apa? La taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Fa wallahi la yukhbaranna bima hamamtum bihi. Demi Allah katanya, dia pasti akan diberitahu apa yang kalian niatkan itu pasti dikasih tahu sama Tuhannya. Ya. Wa innahu la naqdul ahdi alladhi bainana wa bainakum. Atau bainana wa bainahum. Salam ibn Mishkam mengatakan, jangan. Dia sudah larang, jangan dibikin. Kalau kita bikin katanya dua hal yang kita kesalahan yang kita lakukan. Pertama, dia akan dikasih tahu oleh Tuhannya bahwa kalian berniat jelek, dan yang kedua, begitu kalian melaksanakan itu, ya, maka itu sudah berarti mengkhianati perjanjian yang sudah kita tanda tangani pada piagam Madinah. Dan kalau sudah dihitung sebagai pengkhianatan, berarti sudah selesai. Ya. Dianggap berkhianat orang Yahudi karena mereka ingin membunuh Nabi. Nah, di perjanjian itu kan perjanjiannya untuk saling melindungi. Jadi kalau ada yang mau membunuh salah satu di antara di antara orang yang menandatangani itu, berarti yang mau berbuat jelek itulah yang berkhianat. Ya. Maka Salam ibn Mishkam mengatakan jangan buat, jangan kalian lakukan itu. Ya. Akan tetapi, lakinnahum azimu ala tanfidhi khuttatihim. Tapi peringatannya Salam ibn Mishkam ini tidak diindahkan, ya, tidak didengar. Ya. Karena mereka merasa inilah kesempatan satu-satunya ini, dan kesempatan yang paling baik ini. Ya. Karena ini kan di kampung kita katanya, ya kan? Nah, kalau dia mati di kampung kita, otomatis orang yang di Madinah sana yang ada di kompleksnya kaum muslimin kan tinggal sedikit. Ya. Dan andaikan mereka menyerang,
itu gampang untuk dikalahkan. Ya, karena kalau sudah meninggal komandannya berarti sudah selesai. Ya. Apalagi di situ ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali. Ya. Jadi kalau semua mereka sudah selesai, sudah. Ya. Yang menjadi komandan-komandan kan mereka semua itu. Nah, kalau kita selesaikan mereka di sini sekarang, dan jumlah mereka cuma sedikit, ya, nanti orang yang datang dari Madinah itu tinggal mudah sekali dikalahkan. Nah, itu mereka punya perhitungan. Jadi mereka manfaatkan kesempatan. Tetapi apa yang dikatakan Salam bin Mishkam itu ternyata benar. Nabi SAW mendapatkan mendapatkan wahyu. Allah langsung mengutus Jibril alaihissalatu wassalam untuk memberitahukan Nabi bahwa ada orang yang mau membunuh Nabi dari atas tembok rumah itu. Ya. Maka Nabi SAW begitu dikasih tahu Jibril, langsung bangkit berdiri dan langsung pergi. Ya. Tidak bilang AIU. Beliau langsung pergi saja. Sampai para sahabat heran. Begitu Nabi pergi, mereka heran, belum bertanya, Nabi sudah pergi duluan, diam-diam. Ya. Tidak mengajak mereka juga, tidak. Tapi karena Nabi sudah pergi, mereka ikut juga pergi. Menyusul Nabi SAW. Mereka tidak tahu sebabnya kenapa Nabi pergi. Ya. Nanti sudah ada tempat yang aman, baru mereka mengatakan, nahatta walam nash'ur bika. Ya. Wahai Rasulullah, engkau bangkit dan kami tidak tahu kenapa engkau bangkit dan pergi. Jadi kami ikut saja. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, fa akhbarahum bima hammat bihi Yahud. Maka Rasulullah SAW memberitahukan mereka apa yang mau dilakukan oleh orang Yahudi. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang sama saya. Ya, dan Jibril memberitahukan saya bahwa ada orang yang sengaja ingin mencelakakan kita tadi itu. Ya. Ada orang naik ke atas tembok dan mau mencelakakan kita dari atas. Dia mau melemparkan kita batu, lempari kita dengan batu. Dan posisinya sangat mungkin untuk dilempari batu. Karena Nabi sedang bersandar di tembok itu. Ya. Dan para sahabat. Jadi kalau dijatuhi batu semua sudah selesai. Ya. Tapi Rasulullah SAW ya, adalah Rasul, bukan manusia biasa. Dia diberikan wahyu oleh Allah. Maka apa yang dikatakan Salam bin Mishkam itu pun terjadi. Betul, Nabi dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengutus Jibril alaihissalatu wassalam. Ya, maka seperti yang dikatakan Salam bin Mishkam bahwa itu menjadi awal pengkhianatan orang Yahudi. Dianggap sebagai pengkhianatan karena mereka berusaha membunuh Nabi SAW. Pada saat Nabi datang ke situ untuk berunding. Ya. Nabi kan tidak bawa pasukan, beliau hanya membawa beberapa orang para sahabat saja. Beliau ingin berunding tentang sesuatu yang mereka sudah sepakati sebenarnya di awal. Yaitu saling membantu itu. Ya. Tapi mereka justru melakukan hal yang ingin mencelakai Nabi SAW. Wa ma labitha Rasulullah SAW an ba'atha Muhammad bin Maslamah ila Bani Nadir yaqulu lahum ukhruju minal Madinah wa la tusakinuni biha wa qad ajaltukum ashran wa qad ajjaltukum ashran faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu unuqahu wa lam yajid yahudun manasan minal khuruj fa aqamu ayyaman yatajahhazuna lirrahili baida anna ra'isal munafiqina Abdullah bin Ubay ba'atha ilaihim anithbutu wa tamanna'u wa la takhruju min diyarikum fa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum
fayamutuna dunakum. Qala ta'ala, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Ya. Wa tansurukum Quraidzatu wa hulafa'ukum min Ghatafan. Ya. Tidak lama setelah Nabi sampai di Madinah, ya, beliau mengutus Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah yang dulunya membunuh siapa? Ka'ab bin al-Ashraf. Ya. Dan teman-temannya, beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Bani Qainuqa itu. Ya. Maka dia diutus lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan Bani Nadir. Ya. Isi peringatannya, ukhruju minal Madinah. Ya. Langsung mendapatkan pengusiran. Nabi mengusir mereka dari Madinah. Ya. Wala tusakinunani biha. Nah, karena itu bagian dari piagam Madinah itu, bahwa siapa yang berkhianat maka dia harus pergi. Ya. Harus pergi dari Madinah. Dan kalian jangan hidup berdampingan dengan saya, dengan kami kaum muslimin. Karena kalian sudah mengkhianati perjanjian. Ya. Jadi tidak pantas untuk hidup berdampingan lagi karena sudah jelas permusuhannya. Ya, sudah jelas permusuhannya. Ya, bukan hanya sekedar tipu daya lagi. Ya, bukan sekedar hilah, tapi ini sudah merupakan genderang perang terbuka. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan, kalian harus pergi dari Madinah. Dan saya berikan waktu 10 hari, kata Nabi. Wa qad ajjaltukum ashran. Ya, saya berikan waktu 10 hari saja. Faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu 'unuqahu. Maka siapa yang masih tinggal setelah 10 hari itu di tempat itu, di kampung itu, saya akan hukum, kata Nabi SAW. Ya, dihukum mati. Ya, darabtu 'unuqahu, dihukum mati. Nah, ini isi peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah. Ya. Walam yajid Yahudun manasan min al-khuruj fa aqamu ayyaman yatajahazuna lirahil. Ya. Maka orang-orang Yahudi pun tidak ada pilihan lain. Ya, mereka harus pergi dari Madinah. Ya. Maka mereka selama waktu atau tenggang waktu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yatajahazuna lil-khuruj. Mereka mempersiapkan diri untuk pergi dari Madinah. Ya, ini awalnya. Ya. Jadi pada awalnya mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan yang besar dengan mencoba membunuh Nabi pada saat melakukan perjanjian dengan tokoh-tokohnya. Ada yang mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membunuh Nabi itu merupakan hasil kesepakatan mereka semua, orang-orang tokoh-tokoh Yahudi itu. Ya. Termasuk diantaranya di situ adalah Huyai bin Akhtab, ya, yang ayahnya daripada Sayyidah Sofiyah bintu Huyai. Ya. Karena dia termasuk tokoh dari Bani An-Nadir. Huyai bin Akhtab itu termasuk tokoh Yahudi dari Bani An-Nadir. Ya. Akan tetapi ketika mereka mau pergi itu, ketika mereka mempersiapkan diri mau pergi dan meninggalkan kota Madinah, datanglah pentolannya orang munafikin. Nah, ini juga munafik satu ini, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Apa yang dia bilang? Dia mengutus orang kepada Bani An-Nadir mengatakan uthbutu. Ya. Kalian tetap tinggal. Wa tamanna'u. Ya. Dan kalian harus bertahan, katanya. Wala takhruju min diyarikum. Jangan pergi dari rumah kalian. Jangan pergi dari kampung kalian. Kenapa? Fa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum. Karena kami akan bantu kalian. Ya, Abdullah bin Ubay mengatakan kami akan bantu kalian. Ya. Dengan berapa? Dengan 2.000 orang, katanya. Abdullah bin Ubay mengatakan saya punya pasukan 2.000 orang.
nanti kita akan sama-sama mempertahankan kalian punya benteng. Ya, bentengnya Bani Nadir. Ya, fayamutuna dunakum. Dan orang-orang saya, pasukan saya, kata Abdullah bin Ubay, siap mati untuk membela kalian. Ya, maka inilah yang dikisahkan, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lain ukhriju, ya, qalu li ikhwanihim, ya, mereka mengatakan kepada sahabat mereka, saudara mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Apa kata Abdullah bin Ubay? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Ya. Kalau kalian diusir, kami juga akan ikut kalian. Ya, ikut pergi juga. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Ya. Dan kami tidak akan tunduk kepada siapapun, ya, selain kalian. Ya. Wa in qutiltum lanansurannakum. Dan kalau kalian diperangi, kami akan membantu kalian. Ya. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul mengutus utusannya kepada tokoh-tokoh Bani Nadir yang sebenarnya mereka sudah mau pergi. Ya. Tapi karena ada yang mau bantu, ya, apalagi yang bantu ini tidak sedikit, 2.000 orang katanya mau bantu ini, bilang, oh kalau banyak yang bantu enggak apa-apa, kita enggak usah pergi. Ya. Kita tidak usah pedulikan katanya peringatannya Nabi Muhammad. Tidak usah pedulikan. Ya, karena ada orang yang bantu kita 2.000 orang. Ya, alfain katanya, tidak main-main. 2.000 pasukan. Ya. Kalau 2.000 pasukan itu pasukan Uhud kan 3.000 ya. Orang Quraisy 3.000. Nah, ini 2.000. Nah, sementara pasukannya Nabi Muhammad SAW sudah banyak yang terbunuh di Uhud. Ya. Ada lagi yang terbunuh di Raji' 10 orang. Tambah lagi yang terbunuh di Bir Ma'unah 70 orang. Ada 80. Jadi sudah banyak pasukannya yang tidak ada. Ya. Jadi kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau kita bantu kalian dengan 2.000, tidak ada apa-apanya itu pasukannya Nabi Muhammad. Karena mereka sudah banyak yang pergi, sudah banyak yang gugur, syahid di medan perang. Andaikan mereka mau menyerang, maka kita bisa kalahkan katanya. Karena itu kalian tidak usah pergi. Nah, kalau kalian pergi, kami juga pergi katanya. Dan kalau kalian diserang, kita bantu. Nah, kita bantu kalian. Dan juga katanya, watansurukum Quraidah. Dan kalian pasti akan dibantu oleh Bani Quraidah. Wa hulafa'ukum min Ghatafan. Dan orang-orang dari Bani Ghatafan yang punya hubungan dengan Bani Nadir. Jadi apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini membuat Bani Nadir merasa di atas angin. Ya. Perhitungannya, andaikan Nabi Muhammad dan para sahabatnya menyerang, maka tidak ada artinya pasukannya itu. Ya, kita punya benteng kuat kata mereka. Ya, bentengnya Bani Nadir kuat. Kemudian ada dukungan dari kaum munafikin 2.000, ada dukungan dari Bani Quraidah, ada dukungan dari Bani Ghatafan. Jadi kalau diserbu sama kaum muslimin, justru nanti kaum muslimin yang terkepung. Iya. Ya, mereka cari mati kata mereka. Maka mereka tidak jadi pergi. Ya. Wa hunaka 'adat lil yahudi thiqatuhum wastaqarra ra'yuhum 'ala al-munawa'ah. Wa tama'a ra'isuhum Huyai bin Akhtab fima qalahu ra'sul munafiqin. Fa ba'atha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna la nakhruj min diyarina fasna ma badalaka. Ya. Maka karena ada pernyataan yang dikemukakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka orang Yahudi yang tadi sudah merasa tidak ada jalan lain kecuali pergi dari Madinah, mereka adat thiqatuhum. Kembali lagi mereka punya thiqah. Thiqah artinya kepercayaan diri. Mereka percaya diri lagi bahwa andaikan apa yang terjadi, kita masih banyak yang bantu katanya. Ya. Kemudian wastaqarra ra'yum 'alal munawa'ah.
dan mereka pun sepakat ya untuk melawan. Andaikan ada serangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat untuk melawan. Mereka tidak akan pergi. Kemudian Raisuhum, ya, tokoh mereka Huyai bin Akhtab menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah dia mendapatkan jaminan dari orang-orang munafikin untuk mendapatkan bantuan, ya, dia mengutus utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam suratnya dia mengatakan, inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalaka. Kami tidak akan keluar dari kampung kami, maka buat apa yang kamu inginkan, lakukan apa yang kamu inginkan. Jadi dia seperti nantang, ya, bukan seperti, sudah nantang dia, ya. Jadi dia bilang tidak akan keluar kita, ya, kami tidak akan keluar dari kampung kami. Ini kampung kami, katanya. Ya, kalau kamu serang, ya. Kalau berani menyerang, silakan menyerang. Ya. Apa yang kamu bikin. Ya. Jadi dia menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala syakka anna al-mawqif kana harajan bin nisbati ilal muslimin. Ya. Dan posisi ini justru sebenarnya secara kalkulasi sangat riskan bagi kaum muslimin. Haraj. Ya. Tidak menguntungkan. Ya. Posisinya tidak menguntungkan. Andaikan apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul itu betul, ya, maka kaum muslimin tidak untung. 2.000 pasukan orang munafikin, kemudian ada pasukan dari Bani Quraidah, ada pasukan dari Bani Ghatafan, kemudian ada pasukan dari Bani Nadir. Ya. Kalau di jumlah mungkin di atas 5.000-an orang. Seluruhnya itu. Sementara kaum muslimin, pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang syahid. Ya. Maka karena harajan binisbatil muslimin. Posisi ini adalah posisi yang sangat-sangat riskan bagi kaum muslimin. Fa inna ishtibakahum bi khusumihim fi hadhil fatrah al-muhrijah min tarikhihim lam yakun ma'munul awaqib. Ya. Karena ishtibak, ya, karena kalau terjadi pertempuran, ya, dengan musuh mereka pada saat kondisi seperti ini, ya, kondisi yang sangat riskan, ya, secara kalkulasi lam yakun ma'munul awaqib, ya, akibatnya itu tidak menguntungkan, ya, tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, ya. Wa qad ra'aita kalabal arabi alaihim wa fatkahum syani' bi bu'uthihim, ya, dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang Arab memperlakukan utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka mencelakai para sahabat Nabi dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ya. Dan itu membuat orang-orang yang memusuhi Nabi tambah berani. Thumma inna Yahud Bani Nadir kanu ala darajatin minal quwwah taj'alu istislamahum ba'idan ihtimal. Ya. Di lain pihak, orang-orang Yahudi Bani Nadir punya kekuatan yang cukup kuat. Apalagi ditambah tadi dengan janjinya orang munafik itu. Dan itu kemungkinan kecil mereka mau menyerah. Wa taj'alu fardal qitali ma'hum mahfufan bil makari. Dan kalau terjadi perang dengan mereka, maka perang itu akan kaum muslimin akan mendapatkan banyak sekali kesulitan. Ya. Illa annal hala allati jaddat ba'da ma'sati bi'ri ma'unah wa ma qablaha zadat hasasiyatul muslimin bi jara'imil ightiyal wal ghadar allati akhadhu yata'arraduna laha jama'atun wa afrada wa dha'afat niqmatum ala muqtarifiha wa min thamma qarraru an yuqatilu Bani Nadir ba'da hammim biqtiyal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahma takun an-nataj. Ya. Akan tetapi walaupun kondisinya tidak menguntungkan, ya, kaum muslimin sudah merasa, ya, kita harus bangkit ini. Ya, setelah beberapa tragedi sebelumnya, teman-teman kita banyak yang syahid, ya. Kemudian
Nabi SAW mau dibunuh, ya, kemudian banyak sekali makar-makar yang kita terima, ya, teror-teror secara jamaah ataupun secara pribadi sering diterima oleh kaum muslimin, ya, maka kaum muslimin mengatakan kita tidak boleh lagi sabar, ya, tidak boleh lagi hanya berpangku tangan. Ya, justru itu membuat mereka tambah berani. Ya. Jadi perhitungannya Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum muslimin akan ciut nyalinya mendapatkan tantangan dari Bani Nadir itu, ternyata meleset. Kaum muslimin malah lebih berani lagi. Ya. Sekalian katanya. Ya. Daripada kita cuma diteror, kita tidak tahu siapa yang meneror, ya sudah ini. Sudah jelas-jelas musuhnya. Ya. Istilah kita baku sapu juga. Ya. baku habis saja. Ya. Ini kata mereka. Mahma takun an-nata'ij. Ya. Apapun hasil akhirnya. Ya. Entah kita binasa semua atau kita menang semua, yang penting ini sudah musuh sudah jelas ini. Ya. Tidak bisa lagi ditebak-tebak, sudah muncul ke permukaan itu musuh. Dan kalau sudah seperti itu, tidak boleh kita diam. Walaupun sedikit jumlah pasukan, walaupun nanti mungkin kita kalah semuanya, yang penting kita sudah melawan, ya, tidak tinggal diam. Ya. Sudah capek kita diteror, sudah capek kita dihina, ya, capek kita dilecehkan. Kita mau kasih tunjuk. Nah, inilah kaum muslimin. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab Huyai bin Akhtab, kabbara wa kabbara ashabuhu, thumma nahadha limunajazatil qaum, fastamala al-Madinati ibnu Maktum wa sara ilaihim, wa Ali bin Abi Thalib yahmilu liwa, falamma intaha ilaihim farada alaihim al-hisar. Waltaja Banu Nadir ila husunihim faqamu 'alaiha yarmuna bin nubli wal hijarah. Wa kanat nakhiluhum wa basatinuhum aunan lahum fi dhalik, fa amara biqat'iha wa tahriqiha, wa fi dhalika yaqul Hasan wa hana ala surati Bani Lu'ay hariqun bil buwairati mustatiru. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW menerima suratnya Huyai bin Akhtab yang mengatakan kami tidak akan keluar dan seperti menantang itu, ya kita sebut tadi menantang, maka Nabi SAW kabbar wa kabbar ashab. Nabi pun bertakbir, ya. Dan para sahabat ikut bertakbir. Artinya mereka bilang, padahal baru saja mereka menerima tragedi Bi'r Ma'unah, tragedi Ar-Raji yang membuat syahid 80 sahabat Ahlul Quran, ya. Tapi justru hal tersebut tidak membuat nyali kaum muslimin jadi ciut, ya. Bahkan mereka bertakbir, menunjukkan semangat yang menggelora, ya, tidak padam semangatnya. Maka mereka pun bangkit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau di Madinah, dan beliau memberikan benderanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka sampai di Bani Nadir, mereka kepung bentengnya Bani Nadir. Dan Bani Nadir pun berlindung di bentengnya. Mereka tidak berani keluar juga. Mereka menunggu bantuan dari orang munafikin dan tadi yang disebut-sebut, Bani Quraidah dan Bani Ghatafan. Sementara menunggu, mereka melempari Nabi dan pasukan kaum muslimin dengan anak panah dan juga dengan batu. Jadi mereka tidak berani keluar. Dan kaum muslimin juga strateginya Nabi SAW, karena Bani An-Nadir sudah tidak berani keluar dari bentengnya, ya, beliau mengatakan kepada para sahabat, kita kepung saja ini. Kita kepung, jangan kasih mereka keluar. Mau baku adu kekuatan, ya. Baku adu kekuatan. Kita yang kuat atau mereka yang bertahan di dalam benteng? Nah, kalau di dalam benteng itu kan, ya tentu kalau sekian hari tidak ada pasokan makanan dari luar, nah itu kan akhirnya lama-lama habis DP kekuatan. Dan Bani Nadir ini punya kebun kurma yang cukup luas, ya, yang membuat mereka merasa aman. Ya. Jadi kalau tidak ada bantuan sekian bulan, mereka masih bisa makan kurma, katanya.
masih boleh hidup. Ya. Maka karena mereka dikepung dan mereka masih punya stok makanan, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menebang semua pohon kurmanya Bani Nadir. Ditebang kemudian dibakar semua. Ya, karena itu mereka punya stok makanan di situ. Maka kalau stok makanan sudah habis, sudah selesai. Ya. Tidak tunggu lama. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memotong, menebang pohon-pohon kurma Bani Nadir dan semuanya dibakar. Ya, maka dikatakan oleh Hasan bin Thabit, wahana ala surati Bani Lu'ay hariqun bil buwairati mustatira. Ya. Al buwairah ismun lin nakhlin Bani Nadir. Kemudian wa fi dzalika anzalallahu ta'ala ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usulha fabi'idnillah. Apa yang kalian tebang ya dari pohon kurma itu dan apa yang kalian tinggalkan masih berada di pohonnya, fabi'idnillah. Itu sudah direstui oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazalahum Quraidah wa Khanam Abdullah bin Ubay wa khulafa'uhum min Ghatafan falam yuhawil ahadun an yasuqa lahum khaira aw yadfa' anhum syarra wa lihadza syabbaha subhanahu wa ta'ala qistahum wa ja'ala mithlahum kama qala syaitan idh qala al-insanu kfur falamma kafara qala inni bari'un mink wa lam yatul al-hisar faqad dama 6 layalin faqat wa qila 15 lailah hatta qadhafa Allahu qulubahum ru'b fandaharu wa tahayya'u lil istislam wa li ilqa'is silah fa arsalu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu nakhruju 'anil Madinah fa anzalahum ala an yakhruju anha bi nufusihim wa dhararihim wa anna lahum ma hamalatil ibil illa silah. Ya. Pada saat mereka dikepung, kemudian persediaan makanan mereka berkurang. Kemudian pohon-pohon kurma mereka ditebang dan dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang mereka harapkan dari bantuan itu tidak muncul-muncul. Ya. Quraidah tidak datang membantu. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak batang munculnya, tidak batang hidungnya tidak muncul-muncul. Ghatafan juga tidak muncul-muncul. Jadi semua yang dijanjikan sebelumnya itu tidak ada yang muncul. Jadi mereka menderita sendiri di situ. Di dalam bentengnya menderita. Keluar tidak berani. Makanan sudah di dalam sudah habis. Ya. Akhirnya mereka dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kama thalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Jadi apa yang dilakukan oleh Ubay bin Salul itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti setan. Setan ketika menggoda manusia dan mengajak manusia untuk kafir, ya. Dan ketika manusia kafir, mereka mengatakan kami lepas diri dari kalian, kami lepas tangan, tidak bertanggung jawab. Ya, itu sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul bilang itu. Nanti kalau kalian diserang kita bantu. Tapi ketika sudah diserang, mereka lepas tangan. Lepas tanggung jawab. Nah, itu seperti setan kata Allah Subhanahu wa taala memisalkannya. Akhirnya pengepungan itu tidak terjadi lama. Ada yang mengatakan hanya 6 hari saja dan ada yang mengatakan 15 hari. Hanya 15 hari. Jadi kekuatan mereka itu maksimal sampai 15 hari saja. Ya. Dan setelah 15 hari itu mereka sudah merasa khawatir. Karena makanan sudah menipis, ya, pohon kurma sudah ditebang. Ya. Dari mana mereka dapat makanan? Keluar tidak bisa, tidak berani, karena ada pasukan kaum muslimin di luar yang jaga siapa yang keluar dia akan ditangkap dan seterusnya. Jadi khawatir sekali. Maka qadzafallahu fi qulubihim ar-ru'b. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati mereka ar-ru'b, ketakutan dan kekhawatiran. Fanhadaru wa tahayya'u lil Islam, maka mereka pun lama-lama akhirnya menyerah dan mereka meletakkan senjata. Kemudian mereka mengutus utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnu nakhruju 'anil Madinah. Ya, kami akan keluar katanya. Ya. Dari dulu sudah keluar tidak mau keluar. Ya. Setelah mereka sudah mati baru bilang mau keluar. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan boleh, kalian harus keluar tapi dengan catatan.
Ya. Kalian hanya bawa diri dan keluarga kalian, ya anak-anak kalian. Kemudian kalian hanya boleh bawa barang yang bisa dimuat oleh unta kalian. Ya. Selain itu harus ditinggal. Ya. Termasuk senjata ditinggalkan. Jadi mereka keluar dari kota Madinah hanya membawa barang-barang yang penting saja. Ya. Keluar dengan keluarganya. Sebagian pergi ke Khaybar dan sebagian pergi ke Syam. Ya. Sebagian pergi ke Khaybar, benteng yang lain kaum Yahudi di Madinah juga masih dekat di situ. Nah, nanti terjadi perang Khaybar, kemudian yang sebagian lagi pergi ke Syam. Ya, dalam sejarah disebutkan yang pergi ke Syam ini sebagiannya mati di tengah jalan. Ya, karena kan dari Madinah ke Syam itu jauh. Ya, dengan perbekalan yang seadanya, ya, di tengah jalan mereka banyak yang mati. Ya. Dan yang berlindung di benteng Khaybar nanti diusir lagi oleh Nabi SAW ketika terjadi pengkhianatan mereka yang ketiga. Ya. Sehingga menyebabkan Rasulullah menyerang benteng Khaybar dan akhirnya itulah akhir dari kisah orang Yahudi di Madinah. Ya, wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.